Halo Bunda-Bunda semuanya, hari ini Bu Bidan akan menjelaskan tentang program hamil bagian kedua. Jadi ini adalah video kelanjutan dari video yang sebelumnya tentang program hamil. Perkenalkan, nama saya adalah Bu Bidan Dian. Saya adalah seorang bidan, dosen, dan juga seorang peneliti di bidang kedokteran. Hari ini, Bu Bidan akan membahas tentang program hamil buat bunda-bunda dan pasangan yang baru menikah ataupun ingin program hamil untuk anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, dari sini Bu Bidan kemarin sudah menjelaskan bahwa untuk program hamil itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Salah satunya yaitu menstruasi harus teratur, kemudian berhubungan pada masa subur, dan juga cukup istirahat dan olahraga. Nah, pada video yang sekarang Bu Bidan akan membahas tips yang berikutnya, yaitu tentang mengurangi stres. Nah, jadi begini, perempuan itu diciptakan oleh Tuhan itu dengan organ yang sangat-sangat kompleks. Begitu. Organ reproduksi wanita itu bukan hanya tentang yang di bawah saja, begitu ya, tapi juga tentang sistem hormon yang ada pada bagian bawah dari otak kita. Nah, ini ya, letaknya di sebelah sini bunda-bunda. Nah, yang menjadi masalah adalah pada saat bunda itu stres, ya, hormonal yang harusnya itu seperti ini, ya, ini hormon yang baik, sehingga kita bisa menstruasi secara teratur dan menghasilkan telur yang baik. Pada saat kita stres, itu akan kacau. Jadi karena stres itu di otak, maka ini akan mempengaruhi otak bagian bawahnya sehingga siklus hormonnya juga menjadi kacau. Nah, pada saat ini menjadi kacau, maka telurnya itu menjadi tidak baik, kemudian juga menstruasi kita menjadi sangat-sangat kacau. Begitu. Jadi akan sangat-sangat penting sekali jika bunda-bunda mengurangi stres. Pada banyak bunda, stres ini bisa disebabkan karena tekanan dari lingkungan yang sangat-sangat menginginkan adanya anak dengan segera, seperti dari orang tua, atau dari mertua, atau bahkan tetangga. Nah, pada banyak kasus ini, maka bunda-bunda akan semakin stres, dan pada saat ini semakin stres, maka siklus menstruasi akan semakin kacau, dan lain sebagainya. Nah, dari sini, Bu Bidan bisa menyarankan bahwa bunda-bunda menghindari stres. Nah, menghindari stresnya dengan cara bagaimana, Bunda? Lawang saya ketemu dengan ini orang tua atau mertua ini setiap hari. Nah, itu bunda bisa menjauhi dulu sumber stresnya. Entah apapun itu dikurangi dulu. Begitu. Karena kalau seandainya bunda-bunda sekalian masih terus berinteraksi dengan orang-orang yang menekan bunda-bunda sekalian itu, yang ada malah bunda-bunda akan semakin sulit ya, semakin kacau sistem hormonalnya, begitu. Nah, yang kedua, stres ini juga bisa disebabkan oleh tekanan pekerjaan. Jadi, selama program hamil, bisa jadi bunda-bunda coba dikurangi dulu tingkat stres di pekerjaannya. Coba didiskusikan dengan suami, bagaimana cara mengurangi stres ini, begitu. Nah, karena kalau tidak, ya juga akan percuma gitu. Kalau hormonal kita masih kacau seperti ini, ya telurnya tidak akan berkembang dengan baik, siklus menstruasi juga tidak akan baik, dan akhirnya malah akan lebih sulit untuk program kehamilan, begitu. Tips yang berikutnya yaitu berhubungan dengan suami itu 3 dengan 4 kali dalam seminggu. Nah, jadi ada mitos yang bilang bahwa oh ya udah ini kita hubungannya setiap hari saja. Justru kalau berhubungan setiap hari ini justru tidak sehat. Kenapa bisa dan bilang itu tidak sehat? Karena pematangan sperma ini di bagian sini ya. Jadi pada organ reproduksi laki-laki ini di bagian sini adanya ya, yang Bu Bidan lingkari dengan warna merah ya di sana. Nah, pematangan sperma ini sangat penting untuk menghasilkan sperma yang sehat, yang bisa bergerak dengan baik di dalam rahim kita untuk membuahi ovum atau sel telur. Jika sperma ini kurang sehat atau kurang matang, maka pembuahannya pun menjadi tidak maksimal, sehingga yang bisa dilakukan hanyalah dengan berhubungan 3 dengan 4 kali saja dalam setiap minggu. Jangan terlalu sering atau terlalu kurang, itu juga akan kesulitan kitanya kalau begitu. Yang berikutnya yaitu bunda-bunda bisa makan makanan yang bergizi tapi tidak berlebihan. Kenapa kok Bu Bidan bisa bilang seperti ini? Karena kalau bunda-bunda bisa makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, itu baik sekali untuk tubuh kita, untuk mengurangi tingkat stres di sel-sel kita, termasuk juga di sel-sel yang ada di ovum atau di sel telur. Namun makannya jangan berlebihan. Kenapa? Kalau bunda-bunda itu indeks massa tubuhnya atau berat badannya itu terlalu besar, itu juga
agak kesulitan nanti untuk pematangan dari sel telur. Begitupun pada bunda-bunda yang terlalu kurus. Nah, jadi makanya itu kenapa kalau untuk bagian ini bunda-bunda bisa ke Bu Bidan dan kemudian bisa cek berat badannya dan ditanyakan, Bu Bidan, ini kira-kira indeks massa tubuh saya berapa? Nah, kalau seandainya indeks massa tubuhnya itu terlalu besar, maka agak diet sedikit. Namun jika indeks massa tubuhnya itu terlalu kecil, maka makannya ditambah dulu. Namun dietnya ini juga jangan sampai diet yang gimana-gimana, jangan sampai diet yang terlalu terlalu parah ya. Maka dietnya ini juga diet yang mengurangi saja, jangan nyemil, jangan makan yang terlalu malam, itu saja. Begitu. Nah, juga boleh nggak Bu Bidan kalau saya mengkonsumsi asam folat? Boleh. Jadi sebelum kehamilan bunda-bunda juga boleh mengkonsumsi asam folat. Kenapa? Jadi asam folat ini penting sekali untuk perkembangan otak bayi nantinya. Begitu. Jadi kalau misalnya bunda-bunda sudah nabung dulu minum asam folat, nanti itu sudah baik sekali untuk janin. Oke, itu saja dari Bu Bidan ya. Jadi jika ada pertanyaan seperti biasa, bunda-bunda bisa langsung komen di bawah ini, atau bunda-bunda juga bisa ikut Facebook group kami di Tanya Bu Bidan. Dan jika bunda-bunda menyukai konten-konten ini, maka bunda-bunda bisa subscribe dan saya salut semuanya.